wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang dengan fasilitator Ibu Sri Hernawati SPD MPD dan PP Ibu Tati Mulyawati SPD MMPD, dan kami dari kelompok 1, saya Dede Wangsi dari SD Negeri Baginda 1, dan saya Yununiati dari SMP Negeri 2 Ganes. Dan saya Windy Octavia SPD dari SDN Baginda 2. Kami di sini akan mempraktekkan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Yuyun. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang kan mau melaksanakan coaching ya. Bagaimana persiapannya? Yang dipersiapkan dengan pertama pertanyaan yang umum, kemudian mengajukan pertanyaan sesuai alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan ditanyakan kepada partisipasi. Oh iya, bagus sekali ya Ibu ya. Sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Silahkan bisa langsung melakukan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dede sekarang sehat? Alhamdulillah Ya. Ibu sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah datang dalam pertemuan kali ini. Yang saya ingin tanyakan, apa yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya harap dari pertemuan kali ini saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar bagi permasalahan yang dibawakan oleh saya sekarang ini. Gitu. Jadi yang diharapkan itu apa saja yang ingin dicapai hasilnya? Saya ingin mencapai guru-guru, khususnya guru-guru yang ada di sekolah saya gitu, umumnya guru-guru semua, baik itu guru SD, SMP atau semua guru yang bisa melengkapi administrasinya. Jadi dalam pertemuan kali ini fokus tujuan kita kemana nih? Ingin melengkapi ingin ada jalan keluar untuk melengkapi administrasi guru gitu yang tertinggal. Maksudnya guru tidak punya administrasi ya Bu, memang sudah punya, kita semua sudah punya administrasi, tapi memang pasti ada yang kurang lengkapnya gitu Bu, jadi ingin melengkapinya gitu. Jadi guru-guru harus lengkap administrasinya, kemudian Betul, nanti ya. agendanya yang akan dilakukan atau diskusikan seperti apa? Agendanya saya ingin sekali guru-guru itu ya, guru-guru mempunyai waktu atau gitu meluangkan waktu dalam itu misalnya dalam 1 minggu mau menyempatkan 4 hari gitu Bu, atau dalam 1 bulan itu yang menyempatkan 4 hari yang khusus di kantornya saja ya, yang di satu SD misalnya gitu. Dan ada pertemuan-pertemuan di luar SD ya, misalkan mau 1 bulan 2 kali gitu, atau 1 bulan 1 kali kalau sudah lancar gitu Bu. Kalau 1 bulan 2 kali juga itu sudah tercapai kata saya. Ya, bagus rencananya. Cuma dari rencana tersebut apa mimpi yang akan dicapai? Saya sangat bermimpi dan saya ingin mewujudkannya, yaitu saya bermimpi ingin menjadi guru-guru yang profesional, baik itu dalam mengajar dan itu dalam melengkapi administrasinya Bu. Tapi bukan hanya saya, ingin semua guru yang ada di Indonesia itu bersikap profesional, baik itu dalam mengajar ataupun dalam administrasi kelas gitu. Jadi dari profesional tersebut pasti kan ada hambatannya ya Bu ya. Coba ada nggak hambatan yang dialami dalam proses tersebut? Hambatan pasti ada ya Bu ya, hambatan dan memang banyak sih gitu. Cuman yang terasa gitu ya, hambatan untuk kali ini ya Bu ya, hambatannya itu saya kira hambatannya berasal dari hati masing-masing guru mungkin ya Bu ya, karena itu punya agenda masing-masing guru ataupun punya jam yang beda gitu, dan punya kepentingan pribadi guru-guru tersebut, yang memang kepentingan pribadi itu memang berbeda-beda gitu ya Bu ya, sehingga susah untuk menyamakan waktu atau meluangkan waktu untuk berkumpul bersama-sama gitu Bu. Itu hambatan yang paling utama. Dari hambatan tersebut bagaimana Ibu mengatasinya? Saya ingin mencoba untuk mengatasinya
yang tadi itu Bu, yang untuk meluangkan waktu dalam 1 minggu 4 hari itu untuk di kalangan khusus guru-guru untuk satu sekolah itu ya Bu ya. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita kumpul menyisihkan waktu barang 1 jam sampai 2 jam saja, misalnya paling sebentar 1 jam, paling lama 2 jam misalnya. Kita menyisihkan waktu, kita kolaborasi bagaimana nih untuk melengkapi administrasi kita gitu misalnya. Kan kita belum punya administrasi A misalnya, atau belum punya administrasi B gitu misalnya. Nah, kita selesaikan secara bareng-bareng gitu Bu. Saya kira kalau dengan bareng-bareng kita bisa menyelesaikan secara cepat. Selain itu juga saya ingin sekali di KKG kami ya, kalau SD KKG namanya, misalkan ada pertemuan misalkan dalam 1 bulan 2 kali misalnya, atau 3 kali juga nggak apa-apa, misalnya dibedakan untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Bulan ini untuk minggu pertama kelas rendah, dan masih bulan ini minggu kedua yaitu untuk kelas tinggi misalnya. Dan di sana kita melengkapi atau membuat administrasi secara bersama-sama yang belum lengkap. Ya, berarti menurut Ibu skala posisi ada di angka berapa untuk mencapai mimpi tersebut sekarang ini? Menurut saya ya Bu ya, kalau yang saya rasakan ini gitu ya Bu ya, kalau melihat skala yang 1 sampai 10 aja ya Bu ya, saya mungkin bisa menilainya hanya baru 7 mungkin ya Bu ya. Mungkin gitu menurut perasaan saya dan melihat keadaan real gitu. Jadi masih di angka 7. Mudah-mudahan ya kedepannya bisa sampai angka 10 ya. Sebenarnya apa hal yang pertama yang menurut penting untuk dilakukan demi mencapai mimpi tersebut? Hal yang pertama kali saya ingin dimajukan ya untuk mencapai mimpi itu, saya ingin sekali mengajak semua guru-guru itu, dan saya ingin sekali menimbulkan kemauan guru tersebut gitu. Jadi bagaimana caranya kita menyemangati mereka gitu, dan saya sendiri juga gitu. Ya, jadi dengan semangat, insya Allah mereka punya administrasi ya sebagai bahan persiapan untuk proses pembelajarannya. Dan hal-hal apa saja yang akan dilakukan agar bisa mencapai tujuan tersebut? Hal-hal yang ingin saya capai untuk tujuan-tujuan tersebut yaitu adanya kebersamaan, adanya kekompakan, dan adanya partisipasi dari semua guru yang ada di kelas saya dan yang ada di sekolah saya khususnya, dan umumnya yang ada di gugus-gugus saya gitu. Jadi semua kompak dan berangkat kita sama-sama gitu. Ya, apakah penandanya bahwa bisa disebut berhasilnya seperti apa? Saya yakin dengan bersama-sama, dengan kekompakan, dengan kolaborasi, semua akan tercapai dengan maksimal dan semua akan tercapai dengan baik. Saya sangat yakin dengan itu. Jadi komitmennya dengan keyakinan gitu ya. Bantuan apa saja yang akan dicari untuk mendukung tindakan? Saya ingin sekali ya untuk bantuan dalam masalah ini ya Bu ya. Bantuannya yaitu ingin support dari yang pertama dari kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian support juga dari guru-guru yang lain, apalagi guru-guru yang bersangkutan. Kemudian sekarang ada juga yang guru-guru yang ikut CGP ya Bu ya. Saya juga ingin sekali support dari mereka dan kolaborasinya dengan guru-guru yang masih belum mengikutinya gitu. Ya, dengan kolaborasi insya Allah lah semua pelaksanaan itu bisa berhasil ya. 3 hal pertama yang akan dikerjakan ke depannya bagaimana? Ya, Bu, adapun yang ingin saya kerjakan yaitu 1, saya ingin mengajak dulu teman yang paling terdekat gitu. Yang kedua, saya ingin mengadakan komunitas gitu. Dan yang ketiga, saya ingin berangkat bersama secara konsekuensi dan secara kompak gitu. Ya, berarti kesimpulan dari kita dalam pertemuan ini apa saja ya? Jadi ya Bu, kalau untuk coaching kali ini ya Bu ya, kita tentang administrasi yang saya belum lengkap itu, saya simpulkan, saya ingin sekali semua guru yang ada dimanapun
baik itu SD atau SMP dan semuanya yang ada di Indonesia ingin menjadi guru yang profesional, dan ingin menjadi guru profesional itu bukan hanya dalam hal mengajar saja, tetapi dalam administrasi kelas pun, dalam administrasi sekolah pun ingin semuanya lengkap gitu. Ya, mudah-mudahan ya semua guru-guru memiliki administrasi yang lengkap sehingga mereka menjadi seorang guru yang profesional yang diharapkan oleh siswa juga ya. Mungkin seperti itu ya dari penyelesaian permasalahan Ibu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Untuk pertemuan kali ini kita selesaikan saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya sudah menjawab apa yang ada di dalam hati saya gitu ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Nah tadi saya amati dari coaching Ibu dengan coaching itu alur tirtanya itu alhamdulillah sudah ada ya Bu ya. Seperti dari tadi saat Ibu menanyakan tujuan dari coaching, yaitu seorang coachingnya ingin menjadi guru yang profesional, yaitu guru yang profesional baik itu dari administrasi maupun sebagai guru yang mengajar di kelas. Nah, dari identifikasinya juga tadi Ibu sudah memaparkan, memberikan pertanyaan yang sangat jelas sekali ya kepada coachingnya, sehingga coachingnya juga bisa menggali dari coaching tersebut mengenai apa yang Ibu pertanyakan tadi. Nah, rencana aksinya juga tadi sudah terlihat sekali, tanggung jawabnya juga sudah terlihat sekali. Nah, menurut saya Ibu melakukan coaching ini sudah memenuhi langkah-langkah dari alur tirta ini, dan dilihat dari percakapannya juga kehadiran penuhnya itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Tadi diskusinya sangat santai, Ibunya juga fokus kepada coaching dan coachingnya juga sangat fokus kepada coachnya. Ya, seperti itu bagus sekali Ibu. Ya, Terima kasih. terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman ya. Tadi alhamdulillah saya berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, itu tujuan dari masalahnya, identifikasi masalahnya, kemudian mulai dilakukan dengan rencana aksinya dan sampai ke tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Iya, Yang menyalakan kamu ya? Menyebarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dede? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Iya, hari ini Ibu Dede mau coaching Ibu Windy ya. Mudah-mudahan nanti bisa melaksanakannya sesuai alur kita, dan jangan lupa persiapannya bagaimana? Ya Bu, saya di sini mau melaksanakan coaching ya Bu ya. Yang mana kami akan mengangkat suatu masalah gitu ya tentang coaching itu. Permasalahan kami mungkin tentang siswa-siswi yang belum bisa membaca gitu Bu ya. Persiapan saya untuk coaching dengan teman saya yaitu saya akan memakai coaching tersebut memakai model alur tirta itu ya Bu ya, mulai dari tujuan, identifikasi dan rencana aksi juga sampai tanggung jawab gitu Bu. Dan dari alur tirta tersebut saya sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan ya bisa dilaksanakan. Jangan lupa biasanya kemudian mendengarkan aksinya dan memberikan pertanyaan berbobotnya. Ya, silakan dilaksanakan. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Ibu Windy, ada apa ya? Maaf ya Bu Dede mengganggu waktunya. Barusan saya WA Bu Dede tapi sepertinya belum dibaca ya. Oh, Bu Windy nge-WA? Iya. Maaf Ibu Windy, belum saya buka nih HP-nya. Maaf, ada apa ya? Begini Bu Dede, ada yang mau saya ya curhat lah gitu mengenai permasalahan saya di kelas. Iya, gitu. boleh. Tapi mengganggu waktunya tidak Bu? Enggak, kita santai aja. Kebetulan saya tidak ada acara. Iya. Kemudian saya juga mau bertanya dulu nih. Sebelumnya Bu Windy tadi nge-WA saya, sepertinya ada masalah ya? Iya Bu, begini. Di kelas saya gitu, saya bingung Bu. Di kelas saya itu ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca gitu. Oh iya.
Oh boleh, kalau gitu berarti kita santai aja ya, Iya, kita ngobrol-ngobrol aja. siap. Kita perbincangan dalam kali ini ya untuk sore ini. Nih, Ibu Windy kan pasti punya masalah. Saya tanya dulu ya, gimana nih? Bu Windy kan punya masalah, pasti ada harapan untuk jalan keluar masalah itu. Bagaimana harapan Bu Windy gitu? Ya harapannya setelah saya diskusi sama Bu Dede ini, saya mempunyai solusi gitu terhadap permasalahan saya, yaitu dimana anak-anak saya khusus ini di kelas 4 ya, itu kan udah termasuk kelas tinggi ya Bu, tapi di situ ada anak-anak saya yang belum bisa membaca. Nah, bagaimana ini solusinya dalam pembelajaran gitu Bu? Terkadang saya bingung belajar dengan mereka gitu kayak Bu ya, soalnya kan tidak mungkin kita harus pada anak yang tidak membaca terus, kayaknya harus ada pendampingan khusus gitu. Iya betul. Nah berarti kalau ada harapan setelah coaching kita ya, berarti pasti nih Bu Windy juga pasti ingin ada hasil gitu, hasil yang dicapai nanti gitu. Kata Bu Windy nih, hasil yang dicapai untuk nanti apa nih kira-kira Bu? Ya saya dapat mencari pembelajaran yang cocok untuk anak-anak saya. Jadi tidak hanya untuk anak yang bisa membaca saja gitu, tapi anak yang tidak bisa membaca juga bisa mengikuti pembelajaran. Iya. Berarti kalau gitu dalam pertemuan kita ya, khususnya yang sekarang nih, berarti kita harus fokus pada tujuan Bu Windy ya. Bu Windy yang tadi ada bermasalah, berarti kita pasti ada tujuan ya. Fokus kepada tujuan kita nih, tujuan Bu Windy yang tadinya sebelum ketemu saya, apa gitu tujuannya? Tujuannya saya ingin membicarakan bagaimana saya menghadapi anak-anak yang belum bisa membaca gitu. Cara membuat pembelajaran yang bisa untuk yang membaca, bisa untuk yang tidak membaca gitu kan, supaya saya tidak membeda-bedakan anak tersebut. Oh kalau gitu berarti saya dapat mengerti ya tentang tujuan Ibu Windy kali ini ya. Nah, namun Bu Windy tentu udah punya tujuan. Kalau udah punya tujuan juga pasti Bu Windy dalam sekarang ini berangan-angan nih, mimpi nih gitu. Mimpi Bu Windy itu seperti apa gitu tentang masalah-masalah yang dihadapi tadi gitu. Ya, pertama saya ya ingin tugas saya yang pertama ingin membuat anak-anak yang tidak bisa ini dapat membaca. Nah, untuk mencapai mimpi-mimpi Ibu Windy tadi ya, tentunya ada mimpi, ada harapan, dan pasti dalam perjalanan sehari-hari pun ada hambatan ya yang tentunya. Yang pasti kalau ada masalah pasti ada hambatan, ada tujuan, ada mimpi pasti ada hambatan ya. Nah, dalam kehidupan Bu Windy sehari-hari di kelas Bu Windy terutama hambatan-hambatan apa saja gitu? Ya hambatannya itu dari anak yang tidak bisa membaca. Kadang saya juga suka bingung Bu. Kadang kita belajar, kita menerangkan ini, kita suruh membaca ini, sedangkan anak tersebut tidak bisa membaca gitu ya Bu ya. Nah di situ saya mencoba berpikir bagaimana saya menciptakan suatu pembelajaran yang bisa untuk semuanya gitu. Ya mungkin bisa juga dari model pembelajaran ya Bu ya. Bisa membuat kita model pembelajaran yang bisa mencakup untuk semua anak pembelajaran diferensiasi mungkin ya Bu ya. Boleh. Berkaitan dengan diferensiasi juga ya. Nah sekarang ada hambatan itu pasti ada solusinya. Bagaimana cara mengatasinya? Dan mungkin sudah tergambarkan oleh Ibu Windy gitu, bagaimana cara mengatasi anak-anak tersebut gitu. Ya mungkin kalau menurut saya bisa misalkan kita membuat model pembelajaran yang tidak hanya fokus pada membaca gitu Bu. Kita buat model pembelajaran menggunakan media seperti PowerPoint gitu kan. Kita membuat slide-slide, terus yang ada auditori atau ada bunyinya gitu, menyanyi. Nah dari situ yang tidak bisa membaca juga dapat mengikuti pembelajaran. Nah selain itu juga baca itu kan penting ya Bu, harus bisa gitu kan, apalagi ini di kelas tinggi. Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran di luar jam mengajar gitulah. Misalkan mau ada kelas membaca untuk anak-anak yang tidak bisa membaca khususnya di kelas saya gitu. Dengan mengatasinya seperti itu ya, seperti tersebut yang tadi Ibu disebutkan ya,
kira-kira seberapa efektif gitu menurut Ibu Windy gitu, efektifkah atau memang kurang efektif atau seberapa efektif gitu menurut Bu Windy? Menurut saya itu efektif sekali ya Bu ya, apalagi ini kan kita melaksanakan bimbingan khusus mungkin ya, bimbingan khusus di luar jam pelajaran untuk anak-anak yang tidak bisa membaca. Jadi kita bimbing di misalnya pulang sekolah gitu, kita bimbing membaca dulu minimal 1 lembar, 2 lembar. Ya dilihat dari progresnya itu sepertinya anak akan ya sedikitnya akan lebih maju lagi dibanding sebelumnya gitu, karena sering dilatih gitu. Nah, Bu Windy tentunya punya standar lah, gitu standar untuk menilai, setidaknya menilai apa yang telah Ibu Windy lakukan gitu. Misalnya nih, kalau misalnya nilai idealnya gitu ada skala dari 1 sampai 10 gitu nih. Misalnya Ibu Windy sendiri berapa nih nilainya antara dari 1 sampai 10 nih? Kalau sekarang mungkin progresnya masih 60 kali ya Bu ya, belum maksimal gitu, tapi ya nanti insya Allah selanjutnya mungkin saya akan coba apa yang tadi saya utarakan, akan coba dipraktekkan ya. Nah, semoga berhasil ya Bu Windy ya dengan rencana-rencana tadi yang akan Bu Windy, yang disebutkan Bu Windy. Nah, sekarang kapan nih waktunya yang kira-kira nanti yang akan Ibu Windy lakukan gitu rencana itu? Secepatnya, besok juga langsung saya praktekkan mungkin ya Bu untuk bimbingan tersebut. Jadi misalnya sekarang nih, hal pertama apa nih yang Ibu Windy akan lakukan gitu untuk mengatasi masalah-masalah tadi gitu? Yang pertama akan mengadakan bimbingan khusus pulang sekolah bersama murid yang tidak bisa membaca tersebut, dan memikirkan model-model pembelajaran yang menarik gitu untuk anak. Jadi semua anak bisa mengikuti pembelajaran. Terus Bu Windy merasa yakin gitu itu akan berhasil? Insya Allah yakin sekali. Baik, dan memang semoga itu berhasil ya dengan keyakinan Ibu Windy. Nah, penanda itu akan berhasil itu dengan apa kira-kira? Dari kemajuan anak, progres bacanya itu meningkat. Nah, itu adalah tujuan dari apa yang saya impikan gitu. Berarti kalau begitu dalam merencanakan itu Bu Windy tentu saja membutuhkan bantuan-bantuan ya. Nah, bantuan itu kira-kira dari siapa aja nih? Teman sejawat, ya teman sejawat, mungkin saya butuh dukungan juga dari teman-teman sejawat tersebut, mungkin dari bantuan juga ya, misalkan membantu untuk membimbing anak yang tidak bisa baca tersebut, terus dari anak-anak yang bisa membaca juga gitu, dan juga bisa jadi tutor sebaya. Bagus berarti ya. Berarti nih dalam kali ini Ibu Windy sudah ada yang dalam pikiran, soalnya kita tadi kan udah ngobrol dari dari A sampai Z nih. Berarti sekarang 3 hal aja, 3 hal pertama yang Ibu Windy akan kerjakan dalam waktu yang dekat ini, apa saja nih? Pertama, saya membuat RPP menggunakan model pembelajaran yang dapat mendukung semua siswa. Yang kedua, melakukan bimbingan. Yang ketiga, mungkin saya akan menambah buku-buku bacaan terkhusus untuk anak-anak yang belum baca. Nanti buku bacaannya berbeda dengan teman-teman yang sudah bisa membaca ya. Yang cukup menarik mungkin mungkin ya Bu Windy dalam coaching kita kali ini ya, berarti kita udah ngobrol dari sana ke sini, dari sini ke sana ya, lumayan mengingatkan kita gitu ya. Dan untuk kesempatan ini, coba kesimpulan apa yang Ibu Windy dapat dari obrolan kita tadi gitu? Ya, kesimpulannya mungkin di sini dalam menghadapi suatu masalah mungkin ya kita bisa obrolkan dengan rekan atau teman kita supaya kita dapat solusi dari permasalahan tersebut. Seperti tadi saya berdiskusi dengan Ibu, alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi gitu Bu, dari permasalahan yang terkadang saya bingung gitu bagaimana mengatasi anak yang tidak bisa membaca. Nah, dari tadi kita dari diskusi tadi, jadi saya sudah bisa menyimpulkan bahwa dengan begini kita dapat dalam pembelajaran mungkin anak saja bisa mengikuti, terus kita bisa mengadakan bimbingan, seperti itu. Ya udah, berarti ya untuk coaching kali ini bagaimana kita sampai di sini aja atau gimana ya? Alhamdulillah sudah ada solusi, sudah sedikit gitu, lega gitu ya Bu. Berarti sudah ada gambaran gitulah ya ke depannya.
Maaf ya Ibu Windy ya, untuk kali ini waktunya saya tidak begitu Iya. banyak ya. Mohon maaf sebelumnya Bu Dede Nggak apa-apa. sudah ini terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Mengganggu waktunya Nggak juga apa-apa. ya. Nanti lain kali kita bisa disambung lagi ya Ibu Windy ya. Ya, Terima kasih. Ya, Ya. sama-sama. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam. Kan sudah dilaksanakan konferensi ya sama Ibu dan Ibu Windy. Iya. Alhamdulillah terlihat tadi ada alur peta ya. Seperti misalkan tujuan dari awal itu sudah ada terlihat dari pembukaan untuk berkomunikasi, kemudian ada mengungkapkan masalahnya sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh Ibu ya, dari sana bisa adanya ungkapan-ungkapan untuk menyelesaikan permasalahan dari coaching, kemudian ada rencana aksinya, kemudian ada komitmennya, kemudian dia coaching bisa menilai dirinya, kemudian sampai adanya aksi kesimpulan ya, kesimpulan dari urutan dari pertama sampai terakhir. Menurut Ibu ada yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Ibu yang sudah menjadi pengamat, yang sudah menjadi observer bagi kami ya, antara Ibu Windy dan saya sudah melakukan coaching dari awal sampai akhir. Ibu sudah mengamati dengan dengan seksama ya Bu ya. Terima kasih. Dan saya juga tadi sudah melakukan coaching dengan memakai model Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawabnya. Saya sudah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching tersebut. Terima kasih ya Ibu. Ya, bagus sekali Bu Dede. Tadi presentnya juga sudah bagus. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya, kemudian dari cara memberikan rasa gitu ya, itu sudah ada muncul. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf ya sebelumnya, tadi kata rekan guru cek Ibu ke kantor saya ya, ke ruangan saya. Iya Bu, mohon maaf terganggu ya Bu. Iya tidak apa-apa Ibu. Ada apa ya Ibu ya? Tadi saya mau curhat. Oh iya. Ini tentang permasalahan saya, tentang di proses pembelajaran yang saya laksanakan waktu di kelas. Saya menggunakan metode pembelajarannya dengan ceramah, dan ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas. Oh, jadi dari permasalahan Ibu ya, Ibu ingin curhat mungkin ya Ibu. Nah di sini harapan Ibu kira-kira apa ya untuk pertemuan diskusi kali ini gitu, harapan Ibu? Saya menginginkan dari obrolan kita nih ya, mudah-mudahan bisa ada penyelesaian, anak yang tidak aktif itu bisa memahami materi yang saya ajarkan, sehingga nanti tercipta siswa belajar dengan aktif. Jadi itu adalah hal yang ingin dicapai sama Ibu ya. Nah selain itu apalagi kira-kira yang ingin Ibu capai dari hasil pertemuan hari ini? Kemudian ada pemecahan kesananya, pelaksanaan saya bisa melaksanakan metode lain di kelas yang akan dilaksanakan. Nah tujuan Ibu dalam menggunakan metode tersebut bagaimana gitu Bu? Metode yang kemarin yang saya laksanakan di dalam proses pembelajaran itu metode ceramahnya memang ada kekurangannya, sehingga anak tidak mau mengerjakan tugas. Di sini anak sepertinya tidak memahami materi. Mudah-mudahan dengan metode yang lain, metode lainnya gitu ya, mudah-mudahan si anak bisa ada semangat untuk belajar dengan aktif. Iya Bu. Nah apa mimpi yang ingin Ibu capai gitu dari permasalahan yang telah Ibu paparkan tadi gitu Bu? Mimpi saya anak-anak dalam proses pembelajaran di kelas bisa aktif, bisa memahami materi yang saya ajarkan, dan saya nanti akan melaksanakan metode lain. Metode seperti apa itu Bu?
Metodenya yang ingin saya rencanakan yaitu metode sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Oh, diferensiasi Bu ya. Nah, dari mimpi Ibu tersebut mungkin akan ada hambatan-hambatan ya Bu ya dalam mencapai mimpi tersebut. Nah, kira-kira apa Ibu ada hambatannya dalam mencapai mimpi tersebut? Banyak sekali, pasti ada hambatan dalam proses pembelajaran. Pertama dari saya sendiri ada kesiapan yang kurang, mungkin ya kesiapan dalam menyiapkan RPP gitu ya. Mudah-mudahan dari sana bisa terlihat kesananya, bisa terlihat siswa aktif tidak, tapi terlihat seperti saya bayangkan hambatan dari anak yaitu kesiapan mereka, kebutuhan mereka seperti apa. Nah, bagaimana cara Ibu menghadapi atau mengatasi hambatan tersebut? Pertama kali saya akan mengadakan pemetaan siswa, ya, kebutuhan siswa. Jadi melihat dari profil yang mereka miliki sesuai dengan proses pembelajaran diferensiasi. Menurut Ibu itu apakah solusi tersebut sudah efektif gitu berjalan dalam permasalahan yang Ibu hadapi ini dapat efektif gitu? Sepertinya bisa dilaksanakan dengan efektif. Dari skala 1 sampai 10, hal yang Ibu sudah lakukan di dalam pembelajaran di kelas itu kira-kira Ibu berada di skala berapa? Sepertinya skalanya masih di antara 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira itu yang 5 itu bagaimana Bu, bisa dijelaskan? Baru saya menilai diri saya sampai 5 itu dikarenakan persiapan belum sampai selesai ya. Dan saya laksanakan dengan adanya kemampuan yang ada saja, dilihat dari kebutuhan dari siswa dan dari kesiapan yang ada yang pernah saya lakukan. Nah, hal pertama yang dipikirkan oleh Ibu gitu ya dalam mencapai mimpi Ibu itu harus bagaimana ya Bu? Hal yang saya ingin capai pertama saya membuat RPP sesuai proses diferensiasi, kemudian kesiapan anak sesuai dengan minatnya, sehingga nanti proses pembelajarannya bisa aktif. Ya, apakah hal tersebut dapat berhasil gitu Bu? Insya Allah saya yakin bisa berhasil. Nah, tanda tanya berhasilnya itu bagaimana? Berhasilnya bisa terlihat dengan adanya aspek-aspek yang ada di yang akan saya laksanakan ya, aspek dari memberikan konten, memberikan kegiatan proses dan memberikan kegiatan supaya anak membuat suatu produk. Ya. Selain tadi hambatan yang telah Ibu sebutkan, mungkin di sini Ibu baru mengingatnya gitu. Ada hambatan lain yang muncul lagi gitu Bu. Dan ada hambatan lain lagi tidak Bu? Ada. Banyak sekali hambatan. Iya. Satu dari fokusnya siswa dalam belajar. Iya. Nah, dari situ kan tadi Ibu ada tentang hambatan ya, salah satu hambatan lagi gitu. Dari masalah-masalah tadi atau hambatan-hambatan yang telah Ibu paparkan tadi, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam proses dalam penyelesaian masalah ini atau misalkan dalam pembelajaran gitu, Ibu membutuhkan bantuan siapa saja? Pertama rekan sejawat, kemudian rekan sejawat juga yang ahli pada media teknologi ya, dalam membuat video-video ya, video materi gitu ya. Kemudian kepala sekolah juga mendukung ya, serta semua warga bukan semua warga dari rekan sejawat ya, dan kefokusan dari siswa. Iya, bagus. Ya, 3 hal yang akan Ibu kerjakan setelah misalkan mengetahui hambatan-hambatan. Nah, tadi kan setelah ada solusi. Nah, 3 hal yang akan Ibu kerjakan itu apa saja Bu? Pertama saya ingin menyiapkan RPP proses diferensiasi, kemudian menyiapkan bahan-bahan dari bahan konten prosesnya untuk yang diferensiasi ya, kemudian video, kemudian kontennya bagaimana ya, nanti fasilitas atau media-media yang diperlukan dan implementasinya insya Allah akan dilaksanakan di depan, mudah-mudahan. Bagus sekali ya Bu ya, mudah-mudahan berjalan lancar.
Nah sekarang komitmen ibu gitu terhadap rencana ibu ini gitu, mau seperti apa? Komitmen yang saya ingin laksanakan nanti di dalam proses pembelajaran diferensiasi, anak-anak bisa meningkatkan kefokusan atau belajar dengan secara aktif ya di dalam proses diferensiasi tersebut, kan dikelompokkan ya berdasarkan profilnya, sehingga nanti ada produk yang bisa dihasilkan. Bagus sekali ya Bu ya komitmennya. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen ibu ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa diimplementasikan nanti di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan ibu sekarang? Alhamdulillah lega, sudah mengungkapkan semua permasalahan saya, dan saya yakin bisa dilaksanakan, terutama yang pertama bisa membantu siswa dalam berfokus dalam menghadapi materi yang mereka hadapi ya, supaya bisa mereka menyelesaikan tugas-tugasnya ya apabila saya memberikan soal-soal yang harus dikerjakan, terutama saya mengubah dengan metode lain bisa sampai materi itu dan bisa dilaksanakan sesuai dengan proses diferensiasi ya. Bagaimana Ibu? Sekarang masih ada hal yang ingin diungkapkan lagi? Cukup udah long ya Bu ya. Sekarang sudah sedikit itu mungkin mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, Ibu rencanakan dan komitmen Ibu bisa tercapai ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya, Ibu terima kasih atas kesediaannya. Saya sudah curhat dan sudah bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan dan bisa saya jadi ada pencerahan ya, sehingga bisa menyimpulkan, bisa ada rencana ke depannya gitu ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu Windy, coachingnya udah berjalan dengan lancar ya. Tadi saya mengamati dari awal sampai akhir, coachingnya berjalan sangat lancar, luar biasa, hebat ya. Dan tadi juga saya mengamati apa yang dibicarakan antara coach dan coach itu ya sangat nyambung gitu ya. Kemudian saya amati juga dari awal sampai akhir, coach bertanya kepada coach itu sudah memakai alur tirtanya, sudah terlihat gitu Bu, dari mulai tujuannya juga sudah ada gitu. Kemudian si coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya, dan coach juga bisa memaparkannya dengan begitu jelasnya, sehingga coach dapat mengeluarkan harapan-harapannya ya Bu Windy ya. Alhamdulillah. Bagaimana tadi menurut Ibu Windy yang sudah dilaksanakan sama Ibu Yuyun tadi? Alhamdulillah lancar ya Bu ya, meskipun sedikit deg-degan juga, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan coaching ini dengan lancar dan bisa memasukkan langkah-langkah tirta tersebut dalam coaching tersebut ya. Iya, memang sudah terlihat ya, dan saya mengamati juga memang sudah bagus dan luar biasa ya Ibu Windy dan Ibu Yuyun tadi. Terima kasih ya, maaf sudah saya amati ya dari awal sampai akhir, bukan saya mau apa-apa tapi saya ingin mengamati saja dan ingin ada pemasukan juga buat saya. Terima kasih Ibu Windy, Ibu Yuyun. Terima kasih.